Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas lagi. Nggak berhenti-berhenti nih orang ya. All hail yang mulia Udin. Aduh, Udin. Tobat Udin, tobat. Saya masih mendapatkan beberapa hujatan ya dari para penggemarnya Khozinuddin itu. Jangan menjadi angin di dalam sekam. Loh, sekamnya lo si Udin. Angin itu di dalam sekam gak jadi masalah. Kalau sekamnya itu tidak terbakar ya. Gimana sih itu? Itu masalahnya tuh di Udin bukan di saya. Saya ini reaktor. Mereaksi. Kalau si Udin kagak ngomong, saya gak ngomong. Tetapi saat yang bersangkutan ini ngomong harus ada yang direaksi. Karena yang bersangkutan ini ngomong menyerang orang lain. Dan saya punya kepentingan untuk membela orang yang dia serang. Apa kepentingannya? Kepentingan untuk melakukan pemikiran yang ajak, yang lurus, yang konsisten. Itu ya. Jadi ala kulli hal, Garut dingin banget nih. Coba saya mau mendengar cuaca dari yang menonton nih. Keadaan atmosfer nih bagaimana. Kok di Garut dingin banget. Beberapa waktu yang lalu itu gak sedingin ini loh. Ini dingin sekali. Oke lah ya, supaya tidak berlama-lama. Dan gongnya yang menarik, pada akhirnya kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, mendengar dengan telinga kita sendiri, bahwa Khozinuddin akur sama Termul. Ayo, udah gak bisa diapa-apain itu ya. Coba kita lihat perbincangannya nih. Ada Khozin kumpul ini, Khozin kumpul sama Azwan dan juga ada Mikhail Sinaga. Kita saksikan. Terima kasih sudah bergabung juga dalam diskusi kami kali ini. Ngelihat reaksi di konferensi pers kemarin, Bang Khozin kayaknya cukup reaktif ya, sampai cukup emosional dan menilai bahwa ini sama-sama tak penakut, pengecut, bahkan Anda bilang begitu. Buktinya apa? Sampai seemosional itu tuh kenapa sih? Ya, karena begini ya, kalau ditanya kedudukan kami membela kasus ini apa sih? Kedudukan kami adalah membela kepentingan rakyat yang sudah lama dibikin gaduh dengan ijazah ini, dengan membela orang-orang yang komitmen berjuang. Namun dalam perjalanannya ada orang yang datang tanpa punggung, pulang datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Semestinya demikian. Namun secara sepihak ternyata punya manuver lain. Dan manuver itu kami baca adalah bagian dari cara untuk menghentikan kasus agar dua pihak ini ya, baik yang ngaku peneliti maupun yang ngaku punya ijazah ini, sama-sama tidak hadir di persidangan dan sama-sama closing dengan wibawanya masing-masing. Padahal dulu Anda berjuang bersama-sama loh dengan mereka itu. Padahal justru yang diharapkan itu adalah masuk pokok perkara dan masing-masing membuktikan, yang klaim palsu buktikan, yang klaim asli buktikan. Karena apa? Ini masalahnya bukan lagi domain pihak-pihak ini, tetapi domain rakyat. Yang kedua, tentu apa yang kami dulu sudah prediksi ternyata terjadi itu adalah bagian dari skenario. Sekarang begini, Tifa. Nggak ada jaksa itu bikin dakwaan konyol seperti itu. Apalagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang disupervisi langsung oleh Kejaksaan DKI. Jadi wajar kemudian eksepsi itu diterima dan wajar akhirnya berhenti. Dan memang yang dihentikan oleh Joko Widodo itu adalah kasus berhenti, tidak masuk pokok perkara, sehingga dia tidak perlu dikuliti di persidangan dan ijazahnya dikorek-korek di persidangan. Tetapi dia tidak mungkin bicara itu dalam publik. Dia selalu akan bicara, saya akan hadir dan seterusnya. Tetapi di belakang layar dia berusaha ini agar tidak sampai di pokok persidangan. Sementara yang lainnya juga sama sebenarnya, akan ditanyakan dokumen 700 saksi akan ditanya satu-satu. Tapi pada saat yang bersamaan dia mengajukan eksepsi yang sudah tahu eksepsi itu adalah mengunci ke pokok perkara. Ini kan sama saja dua-duanya pengecut. Dianggap pengecut. Roy, sama saja dua-duanya pengecut begitu. Muka lo jauh Din. Aduh, ini ya sama semua orang terlihat ini reaktif emosional. Ya coba lihat, dengerin sama para hambanya Udin yang suka mendengarkan podcast ini ya, yang suka mendengarkan monolog saya. Mereka tuh suka mengatakan bawa-bawa agama kan begitu ya. Iyalah begitu dan beginilah ya. Coba lihat saja di bawah kolom komentar tuh. Insya Allah bakal ada beberapa. Saya bertanya saja begini, apa bereaksi seperti ini itu syar'i? Ya, bereaksi seperti Udin kemarin itu. Ya, saya tidak akan banyak mengomentari permasalahan Udin. Saya ingin menyerahkan itu kepada penonton ya. Silahkan mereaksi. Soalnya sepertinya
cerdas-cerdas subscriber saya ini. Jadi silahkan reaksinya tolong tuliskan di bawah kolom komentar nih. apa sudah terbiasa dengan cara mereaksi Guru Tigarut? Coba tuliskan di bawah kolom komentar ya. Hanya saja jelaskan ini. Si Udin mengatakan harapannya masuk pokok perkara. Bukan. Harapannya itu harapan saya minimalnya begitu ya. Dalam pengertian bahwa si Udin ini tidak kan mengakunya membawa kepentingan rakyat lah. Saya kan masyarakat, saya rakyat begitu ya. Si Udin itu tidak membawa kepentingan saya, tidak. Karena kepentingan bagi saya itu apa? Terungkapnya ijazah Joko Widodo, bukan di penjaranya Rosyuryo dan Dr. Tifa. Dan persidangan yang ada sekarang itu bukan tempatnya untuk membuka ijazah Joko Widodo, terlalu beresiko. Ya itu dengerin Mas Farluk semalam itu bikin stream, ya bikin stream bagus streamnya, live stream. Kemudian tidak ada jaksa menyusun jaksaan sekonyol itu. Betul, itu tuntutan sangat konyol sekali dan seharusnya Khazirudin ini sesuai dengan namanya tim advokasi begitu ya, anti kriminalisasi aktivis kalau tidak salah begitulah. Pokoknya ada anti kriminalisasi. Ya kalau anti kriminalisasi berarti sedari awal ini perkarakan dari mulai penyidikannya. Bukan malah ada kriminalisasi terus didorong-dorong. Ayo, kita ini anti kriminalisasi. Ayo dong yang dikriminalisasi cepat maju ke persidangan. Sengklek. Tifa dan Pak Jokowi. Kalau Roy Tifa, ya saya katakan pengecut, saya mengamini apa katanya Khazirudin. Tapi kalau dikatakan Pak Jokowi pengecut, itu 1000% salah besar. Bagian mana yang salah? Ya saya katakan, Pak Jokowi selalu juga mengatakan, tim kuasa hukum beliau juga mengatakan, di depan publik pun, Pak Jokowi mengatakan, saya akan hadir bila dipanggil oleh hakim sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Dan sepengetahuan kita, kalau ini berjalan terus, itu tanggal 6 Agustus beliau akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi pelapor untuk itu. Ya, tapi ini kan terjadi ya di luar ekspektasi saya dan ekspektasi semua orang ya, bahwa ini diterima eksepsinya itu. Ya, bukan berarti bahwa ini the end of the game. Tapi ini adalah sesuatu yang tertunda saja. Dan dimintalah ya untuk JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk bisa memperbaiki sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Masalahnya sampai Ya, sekarang Pak Jokowi belum ada ngerespon loh soal dakwaan yang digugurkan. Tidak perlu direspon untuk Sebenarnya masalah direspon oleh ini. kuasa Tidak perlu hukumnya. direspon. Kenapa tidak perlu direspon? Semua dari awal pun kasus ini masuk ke ranah pengadilan. Sudah direspon Sebelum oleh kuasa pengadilan hukum Joko pun, Widodo yang menyatakan itu dia sudah meminta agar dikatakan Tifa bisa diserahkan ikut RJ lagi. Itu kepada- artinya apa? kepada Target daripada pengadilan saudara Jakarta Jokowi itu Timur RJ, tidak yang mau dalam masuk hal pokok ini perkara. beliau diwakili Dan itu bukti sebagai kepenyusutan saksi Joko korban Widodo adalah merayu-rayu jaksa agar RJ. penuntut umum. Yang Suruh lucu masuk dakwaan buat lagi, saya suruh adalah mengajukan saudara RJ. Khazirudin ini Tahu ketika bulat, diperiksa tahu bulat. oleh Joko Widodo Roy tidak Tifa, mau masuk pada Digoreng, dia pokok perkara respon dengan sebagai merayu-rayu. relawan. Kalau Tahu tidak saya- bulat, tahu tapi bulat. kawan-kawan ini kalau Digoreng bisa satu partai Digoreng bisa 500 respon. Bentar, bahwa Tahu Pak Jokowi bulat, itu digoreng tidak- dadakan Ini ada tawaran 500 RJ. gentle Bang atau Kosin. tidak. Tahu Jadi bulat. setelah Itu ada yang dikatakan perbaikan, itu. lalu Tahu ada tawaran bulat. RJ lagi dari kuasa hukum Joko Widodo. Es Kalau krim, relawan es mah nggak krim. penting. Ini resmi dari kuasa hukum Joko Widodo tetap menawarkan ada RJ. Itu artinya apa? Tifa Roy ini tetap digantung oleh Joko Widodo meskipun eksepsinya diterima, meskipun ada dakwaan Bagaimana baru, kabar- tetap kalau saja. Jokowi yang menawarkan RJ, hakim atas aturan yang berlaku. Jadi si Udin ini mau aturan itu berlaku atau tidak? Ya silahkan nilai sendirilah. Es teh manis. Salah RJ. Dia ditantang Sesuai dengan untuk Undang-Undang masuk Nomor RJ. 20. Oke. Sehingga Tahun apa? 2012. Tetap dia masuk Itu perkara sudah dengan tanpa ditawarkan diadili kepada masalahnya. Dr. Oke. Tifa di Bang dalam Michael. Pengadilan Negara Jakarta Timur, tetapi dia menolak. Oke. Dia melakukan yang namanya eksepsi. Oke, Bang Ya, itu Michael. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Tudingan RJ, benar nggak tuh? Ya kalau Pak Jokowinya menawarkan, itu kan kita sudah tahu dari lama. Iya, betul. Memang Pak Jokowi ingin menawarkan RJ berkali-kali Betul. lewat bermacam-macam cara. Tetapi kan sampai saat ini ini ditolak. perlu diluruskan, Sampai tidak saat ini ada ditolak. berkali-kali dikatakan itu. Aduh, Michael. jangan gitu Bang. Jangan Nggak gitu, perlu, Bang. Anda bicara tuh kita fair berdasarkan saja. asumsi, tidak berdasarkan Kita fair fakta saja. yang ada, tidak ada berkali-kali. Coba Kalau jabarkan, mau RJ, Bang. bukan langsung ke Pak Jokowi, tapi ke Polda Metro Jaya pada saat itu, karena Polda Metro Jaya lah yang berkepentingan untuk itu. Coba Lalu jabarkan, Bang ditanyakan Michael. kepada Pak Jokowi, terima atau tidak? Oke. Itu yang benar. Berkali-kali. Bentar, Azwan ini tidak realistis. RJ itu jelas tawaran dari Jokowi yang mana seharusnya menurut undang-undang apabila ada
delik murni, tidak bisa restoratif justice. Jadi kepolisian di sini jelas sedang melaksanakan perintahnya Joko Widodo untuk restoratif justice. Itu kan dikatakan Udin. Iya, Udin itu nggak salah semua. Nggak salah semua. Udin itu salahnya di mana? Katanya anti kriminalisasi, tapi ada orang dikriminalisasi. Lah kok setuju supaya orang ini dikriminalisasi? Tuh, itu masalahnya si Udin tuh di situ. Yang lain-lainnya saya tidak melihat ada masalah. Kalau urusan HTI dan yang lain lah, gak usah dikomentarin, itu bukan subjek permasalahan. Tapi ya itu realitanya demikian. Itu menawarkan kapan saja tuh, Bang Michael? Betul, di kepolisian ditawarkan. Waktu di kejaksaan ditawarkan lagi. Ditawarkan lagi oleh hakim. Itu kan berarti minimal salah satu pihak, jaksa atau polisi atau hakim sudah yakin bahwa akan mau RJ gitu loh. Kalau memang sudah ditolak secara clear dari pihak Pak Jokowi, tidak mungkin ditawarkan lagi gitu loh. Kalau dari saya. Oke. Tapi yang saya Ini saya clear ya, tidak ada permintaan ya itu dari Pak Jokowi. Ada. Permintaan semua RJ itu harus dari tersangka. Begini, bukan soal Itu permintaan, yang itu juga tidak dibantah. penawaran. Tapi kan itu dibantah juga kan, Bang? Pemikiran Oh itu. tidak, penawaran itu resmi dari siapa namanya kuasa hukumnya Rifai Kusuma Negara. betul, Pasca kasus ini, kemudian Rifai menawarkan, ini kan jaksa akan perbaiki dakwaan, tetapi di proses itu Pak Jokowi tetap menawarkan kalau ada RJ, ya Tapi kan silakan ditolak. RJ. Harusnya kan nggak boleh dibilang Bukan pengecut begitu, itu artinya memang target Joko Widodo ingin menghentikan kasus ini. Kalau bisa Tidak seperti ada respon untuk dengan RJ. menghentikan Kenapa? kasus. Karena kalau sampai Pak pokok Jokowi perkara, membutuhkan Joko Widodo kan persidangan ketakutan, dia akan untuk diadili, ijazahnya akan membuktikan diadili. kepada Dia publik tidak punya kesempatan bahwa untuk bisa ijazah menghindari itu beliau kalau tidak dengan itu RJ. adalah Tapi asli. kalau dengan Sebentar, restoran salah. Ada kesempatan yang lain. Jokowi itu tidak dengan RJ. Dengan apa? Dengan status Jokowi yang bukan pelapor. Satu itu, ya bisa. Yang kedua dengan apa? Dengan cara mencabut delik aduannya, yang mana nanti tinggal delik murninya. Undang-undang ITE bisa. Udin, jangan kacamata kuda. Kamu itu sempit melihatnya. Kalau lagi marah seperti ini gimana bisa mikir jernih? Ya, makanya salah satu cara saya berpikir jernih itu apa? Bawa rileks. Bagaimana caranya? Banyak tertawa. Makanya kalau kata orang, jangan cengengesan. Loh, ini salah satu cara saya supaya bisa berpikir jernih. Begitu, ya, jernih melihat. Jadi kita itu tidak akan melihat. Gak ada orang salah semua, gak ada. Ya, iblis aja yang yang iblis. Nggak semua salah itu. Ya, beberapa perkaranya benar. Tatkala ya udah, nggak usah ngobrolin itulah ya. Jadi ala kulihal, apabila kita berpikir jernih, itu tidak akan melihat orang ini salah-salah semua begitu. Jokowi salah semua. Kagak. Tanya Jokowi 10 tambah 6 berapa? 16. Tanya Prabowo 10 tambah 6 berapa? 17. Yang salah Prabowo. restoratif justice itu dia merasa berwibawa, memaafkan, seolah-olah ijazah tadi menjadi asli. Padahal setelah respon dan yang lainnya RJ nggak akan merubah ijazah itu menjadi asli, karena itu Betul. demi kepentingan rakyat ini harus masuk pokok perkara, karena pembuktiannya adalah di pokok perkara, bukan Sehingga- dalam RJ, Oh, bukan dalam sederhananya, bukan bentar. juga di pra peradilan. Sehingga setuju. menurut Situ, Anda kalau Udin. dakwaan yang kemarin digugurkan itu sebagai bentuk lain dari RJ itu? Iya, itu kan kesempatan yang diberikan oleh jaksa agar apa? Ada para pihak untuk bisa RJ lagi sehingga bisa disepakati. Ini memang nguji nafas dari Tifa dan Roy. Tetapi yang saya lihat tidak begitu. Orang-orang ini harus hati-hati dengan Jokowi. Sekali Anda membuka celah melemah di hadapan Jokowi, dia hajar sama Jokowi. Oke, sampai dibilang tadi oleh Udah jitak aja Jokowi itu. Mana sih? Jitak. Den, jitak Jokowi, jitak. Ada sih. Udin. Bang Kauzinuddin, Roy Tifa ini sama pengecutnya sama Jokowi sampai nggak mau bahas itu ke pokok perkara. Benar nggak begitu Bang Michael? Jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Oke, jitak. Pengecutnya kayak Jokowi itu satu. Kemudian yang kedua dari Roy masih akan mengajukan pra peradilan jilid 3. Mau sampai kapan mau pra peradilan ini dan tidak masuk ke pokok perkara? Kalau merespon pernyataan dari Bang Kauzinuddin. Ya, kita definisikan dulu kata pengecut ya. Coba. Pengecut Bagus. itu adalah orang yang lari, yang ada kesempatan tapi tidak datang. Bagaimana mau dibilang pengecut? Saya aja bisa bilang Bang Andi Azwan ini tidak pengecut. Karena dia bukan sebagai apa-apa, tapi dia datang, menonton di tengah-tengah pendukung Dr. Tifa. Nah, yang tidak pernah datang ke sidang itu kan hanya Jokowi. Ya, Di CLS Solo tidak datang, di sidang Bambang Tri tidak datang, Bang Kauzinuddin tahu sendiri itu. Tapi Pak Roy, di sidang manapun dia datang. Dr. Tifa tidak pernah mangkir, langsung datang. Meskipun tidak perlu ditahan, kan gitu. Nah, jadi kita harus mengerti pengecut ini apa. betul.
Kalau mengajukan eksepsi, maaf ya Bang Kozin, kita bersahabat, tapi menurut saya itu nggak pengecut. Tahan dulu Bang, Tahan dulu. Tahan dulu bentar ya. Ini bagus, Mas Michael. Bagus. Apabila ada dispute mengenai suatu perkara, kembalikan kepada definisi. Itu adalah cara yang paling baik tatkala menyelesaikan dispute, ada perdebatan. Ini katanya siapa yang pengecut? Apakah Jokowi saja, Roy Suryo tidak? Atau Roy Suryo saja Jokowi tidak? Atau Roy Suryo dan Jokowi dua-duanya pengecut? Atau Roy Suryo dan Jokowi dua-duanya tidak pengecut? Itu kan ada 4 konfigurasi kemungkinan tuh. Posisinya di Azwan, Jokowi tidak pengecut, Roy Suryo, Tifa pengecut. Posisinya si Hozin, dua-duanya pengecut, Roy Suryo pengecut, Tifa pengecut, Jokowi pengecut. Itu kata si Hozin. Yang mana dia sendiri yang paling pengecut itu. Yang ketiga posisinya siapa? Mas Michael. Tifa, Roy tidak pengecut, Jokowi pengecut. Begitu. Nah kan yang keempat tidak ada yang ngomong. Siapa? Dua-duanya nggak pengecut, nggak ada yang ngomong itu mah. Ya, siapa yang ngomong kayak gitu? Nggak ada. Cuman kemungkinannya ada, tapi ini tidak ada yang membicarakan. Nah, supaya selesai dispute, balikan kepada definisi apa sih pengecut itu. Bagus sekali, Masya Allah. Siapa ini? Mas Mikael, login ya. Anda pikirannya sudah sangat bagus sekali. Begitu, saya dakwah sedikit, boleh dong. Login dong, Mas Michael. Baik ya, bagus sekali. Kita lanjutkan. Di situ, Jadi begini, responnya Bang Kozin. definisi pengecutnya itu adalah dua pihak ini kalau di ruang publik membangun narasi seolah-olah keduanya akan membuktikan di persidangan. Tapi strategi yang mereka tempuh sebenarnya menghindari persidangan. Perapit itu pada dasarnya menghindari persidangan. Jokowi itu ya mengkondisikan keadaan sehingga jaksa ya dakwanya menjadi obskur, itu bagian dari menghindari persidangan. Eksepsi itu orang tahu bahwa akhirnya tidak akan ke persidangan. Maksud saya jujur saja lah. Kalau memang tidak mau ke pokok perkara, silahkan kalian berdamai, biarlah rakyat yang melanjutkan perjuangan. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian membangun narasi seolah masing-masing ngotot mau membuktikan sudah 99% kurang 1%, tapi dia perapit terus. Kalau spesifik Roy-nya berarti masalah terus, perapitnya itu ya tadi. perapit terus lah, kapan akan pokok perkara? Kalau eksepsi terus, kapan pokok perkara? Dan yang menarik, ini eksepsi itu tidak menghentikan perkara, akan balik lagi. Ini sampai saja menggantung leher sendiri. Memangnya akan sampai kapan? Ini akan balik lagi. Kalau nanti akhirnya perkara yang dihentikan karena eksepsi, maka dunia hukum kita itu runtuh. Mana ada perkara berhenti di eksepsi. Karena jaksa itu bisa memperbaiki dakwaan gitu loh. Jadi masuk perangkap permainan Jokowi ini sebenarnya. Jadi sebenarnya Husnuddin ini nggak ngerti bahasa Indonesia, tidak mengerti apa itu definisi. Ya, masa mendefinisikan. Jadi begini ya, kalau definisinya ini yang namanya definisi pengecut, dua orang ini begini dan begitu. Masa ada definisi seperti itu? Ya, definisikan apa itu pengecut. Nih, saya bacakan tadi. Ini sama yang dikatakan oleh Mas Mikael. Pengecut artinya orang yang penakut atau kurang berani, cenderung menghindar dari bahaya, tantangan atau tanggung jawab karena rasa takut, bukan karena pertimbangan rasional. Tuh, bukan karena pertimbangan rasional, tapi karena rasa takut. Yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo itu atas pertimbangan rasional. Yang dilakukan oleh Jokowi itu atas rasa takut. Masa pengecut dibilang, ya pengecut itu, ya dua orang ini begini dan begitu. Masa ada definisi seperti itu? Itu mah bukan debat, Oon. Udin itu ternyata, kalau lagi ngambek kayak gini, Oon. Ya, tapi kalau lagi normal dia biasanya cerdas. Si Udin itu. Coba. Jadi kalau ada orang bilang, saya kesel waktu dengerin Hozin saya skip aja. Ya silahkan di skip ya. Cuman saya sebagai yang mereaksi nggak bisa men-skip. Harus saya dengarkan dan sejernih mungkin harus difahami begitu. Setelah difahami, apakah yang dikatakan itu konsisten atau tidak. Begitu saja. Ya. Dan perkataan Mas Mikael tadi, mantap begitu. Apabila ada dispute, kembalikan kepada definisi. Ternyata dalam hal ini si Udin jangankan masuk ke dalam permasalahan, mendefinisikan pengecut apa saja dia tidak tahu. Kalau dikatakan bahwa ini permainan Jokowi, ini kata siapa untuk itu? Kata saya, dan saya baca dengan analisa. Begitu. Karena begini, ya kalau kita lihat, saya sudah katakan, kalau berdasarkan schedule yang ada, tanggal 6 Agustus beliau itu akan menjadi saksi di pengadilan. Ya, tetapi ini sudah itu yang nampak di publik. Kita bicara tentang konstelasi yang terjadi dan strategi yang dianalisis. Nggak ada dakwaan jaksa itu. Ini jaksa di tingkat Jakarta Selatan, bukan jaksa elit bisa dibikin seperti itu. Berarti ada pengaruh dalam belakangnya. Digoreng, nadakan 500-an. Berulang kali meminta agar es krim konfirmasi bahwa Joko Widodo tidak mau masuk pokok perkara karena orang-orang yang Joko Widodo berulang kali menawarkan
tahu bulat, tahu bulat, cilok, adalah equal before the law. Itu penting kita bicarakan itu. Oke. Makanya di sini kalau kita melihat apa yang terjadi, ya itu adalah proses hukum yang berjalan. Kita hormati hukum itu. Dan JPU dalam waktu 7 hari ini menyempurnakan. Nggak ada. Ya, dan dikembalikan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau dalam 7 hari itu Kita penyempurnaan tidak lihat perlu ada itu. Semua masyarakat Indonesia mendorong hal itu dapat dilaksanakan oleh JPU. Diajukan ulang berarti ya. Ya, nanti ada dakwaan baru untuk itu, ya. Jadi kita tunggu saja untuk masalah itu. Kita Kawan tidak baru bisa sambil terus ditawari RJ. berbicara-bicara. Harus dipeten. Kalau masalah RJ itu adalah yang di hak konstitusi dari masing-masing. Bukan, berulang Yang kali namanya ditawarkan RJ itu tersangka. mengkonfirmasi bahwa Joko Widodo sendiri Bukan menghindari dari persidangan Pak dengan RJ Jokowi. itu sehingga Karena tidak perlu proses hadir di RJ persidangan itu di situ. tahu Jangan bulat, strateginya tahu Jokowi. bulat. 2010 tahun Digoreng 500-an. 2005. Dan even yang terakhir pun Baik. ketika Dr. Tifa itu ditawarkan dalam sidang pertama itu pembacaan dakwaan dari JPU ditawarkan oleh apa? Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 bukan dari Pak Jokowi. Perlu Oke. dicatat untuk para Betul, pemirsa. kalau di Oke, persidangan Bang Michael, itu. jadi Anda jadi Sebentar, Bang Roy. sebentar. Betul, kalau di persidangan tawaran RJ itu dari hakim. Cuman itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena di situ ada delik murni. Jadi ini sudah rusak dari awal. Ya, dan itu kan tawaran RJ sebelum dibacakan dakwaan. Setelah dibacakan dakwaan, akhirnya hakim juga melihat dakwaannya error. Ya, error. Banyak sekali. Ya udah, sudah ada ketahui semuanya ya. Roy ini akan pra peradilan sampai berapa kali sebelum menuju ke pokok perkara? Berani nggak sampai ke pokok perkara? Ya setahu saya sih pra peradilan ketiga ini yang terakhir ya, atau karena kita sudah cukup untuk, kan kemarin di pasal 32 itu ditolak karena harus di pokok perkara. Ya sudah, nggak apa-apa, kita lanjutkan ke pokok perkara. Tapi sekali lagi saya tekankan, yang takut untuk ke sidang itu bukan Roy Suryo, Betul, bukan Dr. Tifa, betul. tetapi Jokowi. Betul. Nah, ini yang perlu saya catat di sini, ya. Untuk peradilan ketiga ternyata mereka sudah mempersiapkan rapid yang keempat, Kasih bukan Bang Michael dulu, ketiga. Bang. Bentar. Lanjut, Bang. Tidak pernah Pak Jokowi itu berhasil membuktikan ijazahnya asli di persidangan atau di perkara apapun. Maka wajar kalau dia takut nanti datang ke situ sebagai pelapor, dipotong. ditanyai ribuan dipotong, gua pertanyaan, ya ditanyai Selesai ribuan gua lah. pertanyaan, dan itulah yang paling ditakutkan oleh Pak Jokowi dalam karirnya. Enggak, Ya, Bang. saya akan menjawab itu, ya. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi takut dalam persidangan. Di mana Anda Ya. bisa mengatakan itu, ya? Dan Anda mengatakan bahwa saja ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Anda sendiri tidak melihat ijazah Pak Jokowi, Anda dan pengadilan pun tidak mengatakan bahwa ijazah beliau adalah palsu. Emang Aswad Yang pernah jelas, ngeliat? institusi negara maupun institusi pendidikan yaitu UGM sudah mengatakan rektornya langsung sebagai otorisasi dari institusi itu. Ijazah Pak Jokowi itu asli. Korup. Ya, itu catatan yang penting diketahui oleh publik untuk itu. Lah, jangankan UGM, si Jokowi aja ditanya, apakah ijazah Anda asli? Asli. Kenapa Anda bilang asli? Karena kata UGM asli. Enggak, itu ya udah itu Pak. Terserah itu Pak, udah. Orang mau edan semua silakan. Jangan bawa-bawa kita edan. Kita ini punya pola pikir yang jernih. Aslinya ijazah bukan karena kata orang asli, bukan. Asli ijazah itu ya karena proses ditempuh. Sedangkan Joko Widodo jangankan di persidangan, di luar persidangan saja nggak mau nunjukin ijazahnya, apalagi di dalam persidangan. Perkara yang di luar saja tidak mau ditunjukkan, apalagi di depan persidangan. Itu logikanya, nggak terbalik. Di luar persidangan tidak mau ditunjukkan, tapi di dalam persidangan mau. Nggak begitu. Ya, makanya orang-orang yang dituduh ijazahnya palsu tetapi tidak palsu, itu selalu menyelesaikan ini di luar persidangan selalu. Dan yang berani masuk ke persidangan itu adalah orang yang memang dari awal yakin bahwa ijazahnya itu asli, atau dia tuh tahu ijazahnya palsu tetapi dia tahu bahwa semua perangkat pengadilan ini sudah ada di dalam genggamannya. Dalam hal ini Jokowi yang kedua itu, bukan yang pertama. Kenapa? Karena kalau yang pertama dipanggil kapanpun akan ditunjukkan begitu. Ya, sedangkan Jokowi sudah beberapa kali digugat mengenai permasalahan ijazah ini, ya nggak nunjukin juga.
Jangan dikatakan bahwa Pak Jokowi itu ya pengecut ataupun tidak mau hadir. Ya. Dikatakan kalau refernya ke CLS, di CLS itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Itu CLS adalah sidang untuk institusi, bukan Alasan. sidang pribadi. Oke. Sidang pribadi yang Saya utama luruskan, sudah banyak itu sidang pribadi, adalah gugatan di perdata sidang yang di sana Tahu digugat Joko Widodo yang bulat, sepertinya tahu dalam bulat, mediasi digoreng seorang di masyarakat barat sebagai besar. hukum tidak pernah Dikatakan datang. Tahu saja bulat. bahwasanya Tahu bulat. dari Roy Suryo itu janganlah jadi pengecut, ya cukup dari Prapit Kapan- ketiga kapan kita Roy pegang Suryo itu, lari dari jangan persidangan? ada lagi Tapi Prapit dituding, keempat, Bang Andi. tapi masuklah ke sidang pokok Gini. perkara. Kalau Anda benar-benar gentle, Gini. kalau Jokowi Anda lari ingin terus. merasakan yang namanya Bang Andi. yang mendapat putusan selah itu, yang dia selalu katakan itu, masuk ke pokok perkara. Kita tunggu di situ. Bang Andi, ini ditudingnya kan selama dalam Bentar, beberapa itu mau pokok perkara, mau pra peradilan, itu namanya pengadilan, itu namanya proses, itu dilindungi oleh hukum, haknya diberikan oleh undang-undang. Di mana pengecutnya? Ya, ini orang tuh, nggak tahu saya, Maya gimana pola pikir orang. Kok seenaknya menuduhkan begitu? Ada apel disebut jeruk, ada semangka disebut apa namanya itu salak ya. Ada salak disebut ular. Gimana sih? Salak disebut salak, ular disebut ular, apel disebut apel. Orang sedang menggunakan apa hak hukumnya? Ya sebut orang sedang menggunakan hak hukumnya. Begitu. Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Ya sebut saja Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Karena memang sampai sekarang kapan dia itu menunjukkan ijazah, nggak ada. Itu realitanya. Nggak usah orang ini tidak mau menunjukkan, bukan tidak mau menunjukkan ijazah, tapi menunggu momen yang pas. Allah udah nggak mau, udah selesai. Ya, karena sampai saat itu tidak ada begitu. Roy Suryo ini, Dr. Tifa ini sedang menjalani persidangan. Lah kok disebut pengecut? Udin ini emang ngada-ngada ini. Pak kali sidang juga Pak Jokowi nggak pernah muncul. Perdata Di terutama. mana kita bicara perdata sekarang masih berjalan? Gugatan perdata itu sudah ada beberapa perkara yang Ya, dalam proses ini mediasi karena digarut prinsipal lagi harus dingin hadir, ya. tidak pernah Ini hadir. itu enak banget Dan ingat, loh. Nanti CLS bukan saya cantumkan sidang Bukan untuk CLS, linknya di bawah jadi itu. gugatan Atau perdata ini private. banyak, CLS hanya salah Itu satunya. adalah sidang Dan prinsipal untuk Joko Widodo sebagai tergugat dalam forum mediasi Dan harusnya mana hadir langsung, tidak tetapi ada. tidak Dan ini pernah ada hadir. Ikhwan bagus Di ya. situ yang disebut Mereka Jokowi kosong. pengecut, tidak berani ke Sebagai persidangan. sidang yang sekarang, Di harganya. yang nanti kalau dalam schedule itu ada tanggal 6 Agustus, tapi ternyata itu adalah sidang putusan selah ditunda untuk sementara sambil menunggu jaksa penuntut Satu lagi, umum Bang, membuat dari surat saya. dakwaan Apa, baru. Michael? Siap untuk datang untuk Nah. itu. Ya, Gimana Bang Fred. Michael? Satu lagi kan tadi Bang Andi menyanjung UGM tuh sebagai institusi Ya. yang mengatakan asli. Ya, Kenapa betul. sekarang di sidang perbuatan melawan hukum yang sedang diajukan Bonatua Silalahi sedang di tahap mediasi juga. Semua akademisi Opa Emilia, Budiadi dan Muhammad Naim yang menandatangan ijazah Jokowi tidak berani hadir di Iya. persidangan. Kan sama saja pengecut berarti. Berarti Anda sedang mengatakan UGM itu juga pengecut karena tidak berani hadir di persidangan gitu Bang Andi. Jadi kita harus fair. Jangan Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi Michael on pengecut fire. untuk kata itu. Kalau UGM Karena menunggu tidak lanjut, sebagai saksi yang nanti ya Jokowi jangan dalam hadir di pokok persidangan perkara itu. menunjukkan ijazahnya saja nggak berani Ini sudah pengecut. masuk pokok perkara dan Beda Anda dengan sudah Arsul melihat. Sani yang berani. Anda Arsul sudah saya melihat. menunjukkan. Digoreng, Jokowi digoreng jangan aja. hadir di persidangan menunjukkan saja nggak berani. Gelar perkara khusus 2025 ditunjukkan Anda semua diam. Oke. Tidak ada satupun berbicara. Hening dalam 3 menit. Seandainya- Dan mengusung Anda tahu dari untuk mana? Anda tahu dari mana? Anda tidak pernah hadir dalam gelar perkara khusus. Anda tidak punya legal standing. Dari mana Anda tahu? Berarti Anda ini intercept obstruction of justice. Itu palsu. Saya Sedangkan kembalikan Rizwan- ke tracknya sekarang. Rizwan Oke. mengatakan Si itu asli. Hozin. Makanya Oke. Rizwan Bentar mengatakan, ya, si Udin didengerin. Si Udin siapa? Si Azwan didengerin. Si Udin didengerin. Ini orang lagi pada mabok dua-duanya. Ngomong. Yang waras Mikael di sini ya. Maaf nih. Pola pikir seperti itu. Oh, itu beda agama. Nggak urusan. Ya kalau bener-bener ini orang itu melihat orang tuh nggak ada salah semua begitu, kagak bener-bener semua ya. Susah kita cari orang seperti itu kalau bukan nabi begitu ya, susah. Ala kulihal kita sudah melihat bagaimana keadaannya. Dalam hal ini yang waras adalah Mikael yang ngetawain presenter sama reaktor. Ya, reaktor nuklir. Yang edan si Udin sama si Azwan. Demikian ya, mudah-mudahan Termul binasa dari muka bumi Indonesia. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.